Ada nggak dari kalian datang ke psikiater, terus psikiaternya ngasih saran untuk merubah pola makan? Aku yakin sedikit, bahkan mungkin nggak ada. Well, aku selama 1 tahun terakhir ini bener-bener mencoba merubah pola makanku. Dan serius, sangat membantu aku pulih dari gangguan mental dan melepas obat psikiater. Pola makan ini dapat membantuku mengontrol emosi lebih baik, mengurangi gejala psikotik, mengurangi gejala halusinasi suara, dan membuatku lebih tenang, bisa berpikir lebih jernih daripada biasanya. Ya, aku mau nunjukin ke teman-teman tentang 2 jenis diet yang terbukti banget secara ilmiah bisa membantu memulihkan gangguan bipolar maupun skizofrenia, bahkan depresi dan kecemasan nih teman-teman. Mengapa pola makan bisa mempengaruhi kesehatan mental? Pasti ada yang bertanya-tanya, gimana bisa makanan mempengaruhi kondisi kecewaan kita seperti skizofrenia dan bipolar? Penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa inflamasi kronis, resistensi insulin, dan gangguan keseimbangan mikrobiota usus kita itu dapat memicu dan memperparah gejala gangguan mental. Intinya, makanan yang kita konsumsi dapat memperparah atau bahkan memulihkan kondisi gangguan mental kita. Dan kali ini aku akan bahas tentang 2 diet yang terbukti dapat memulihkan gangguan mental kamu, serta membantu banyak orang dengan gangguan kejiwaan mendapatkan kembali kualitas hidup mereka termaksud aku. Ya, yang pertama diet paleo. Diet paleo ini adalah pola makan yang menekankan konsumsi makanan alami. Diet ini terdiri dari daging tanpa lemak, ikan, telur, sayur dan buah-buahan segar, kacang-kacangan dan biji-bijian serta minyak sehat seperti minyak zaitun dan minyak kelapa. Ya, diet ini menghindari makanan olahan, gula tambahan, produk susu, serta biji-bijian yang mengandung gluten seperti gandum dan beras. Studi menunjukkan bahwa diet bebas gluten dapat mengurangi peradangan dan memperbaiki fungsi otak bagi individu dengan gangguan kejiwaan. Apa sih gluten itu dan kenapa gluten bisa memperparah skizofrenia dan bipolar pada beberapa kasus? Nah, gluten ini adalah protein yang ditemukan dalam biji-bijian seperti gandum, barley, rye. Salah satu komponennya yaitu gliadin. Gliadin ini dapat meningkatkan permeabilitas dinding usus yang menyebabkan kondisi yang disebut leaky gut atau usus bocor. Dalam dunia medis nggak ada yang namanya usus bocor. Tapi pada beberapa ilmu kesehatan tradisional ada yang disebut dengan usus bocor. Ketika ini terjadi, partikel makanan yang tidak tercerna dengan baik, toksin, dan bakteri dapat memasuki aliran darah dan memicu reaksi imun yang merangsang peradangan di seluruh tubuh, termasuk di bagian otak. Penelitian tahun 2019 menemukan bahwa 100 pasien skizofrenia yang diteliti itu sekitar 30% punya respon imun abnormal terhadap gluten. Jadi ada reaksi inflamasi yang signifikan yang menyebabkan keparahan skizofrenianya. Studi lain menemukan bahwa pasien skizofrenia yang menjalani diet bebas gluten selama 6 bulan mengalami perbaikan gejala hingga 40% dibandingkan orang-orang yang tidak menghindari gluten. Makanan yang tinggi gluten di Indonesia itu yang sering dikonsumsi itu yang mengandung tepung gandum nih teman-teman. Seperti mie instan, roti tawar, roti manis, kue kering, kue basah berbahan tepung terigu, gorengan yang mengandung tepung terigu, makanan berbasis tepung terigu seperti bakwan, martabak, pastel, brownies, donat, pizza itu semua mengandung tepung terigu. Jadi, jika kamu memiliki skizofrenia atau bipolar, mengurangi atau menghilangkan makanan ini dari dietmu dapat memberikan dampak positif bagi kepulihan dari kesehatan mentalmu, nih, teman-teman. Dan yang kedua adalah diet ketogenik. Diet ketogenik ini adalah diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak.
yang membuat tubuh masuk ke dalam keadaan ketosis. Ketosis adalah kondisi di mana tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Jadi bukan glukosa ataupun gula, tapi dari lemak. Diet ini terdiri dari lemak sehat seperti alpukat, minyak kelapa, dan butter atau mentega dari produk hewani ya. Protein dari daging, ikan, dan telur, serta beberapa orang semi-semi keto itu menggunakan sayuran rendah karbohidrat seperti brokoli, bayam, dan kembang kol. Kalau diet keto murni itu benar-benar menghindari sayuran dan buah-buahan, tapi aku mengikuti diet keto ini mengkonsumsi makanan tinggi lemak, tinggi protein yang sehat, tapi tetap mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, tapi yang rendah gula dan tinggi serat. Diet ini telah terbukti dapat membantu menstabilkan kadar gula darah, mengurangi peradangan pada otak, dan bahkan memperbaiki fungsi otak bagi penderita gangguan bipolar dan skizofrenia, juga bagi diriku nih teman-teman. Jadi dalam studi tahun 2021, 30 pasien skizofrenia dan bipolar yang menjalani diet ketogenik selama 3 bulan mereka mengalami 79% kepulihan dari gangguan mental dan 43% dari mereka mengalami remisi penuh atau benar-benar hilang gejalanya. Studi dari Stanford tahun 2023 juga menemukan bahwa 64% pasien dapat mengurangi dosis obat mereka secara signifikan setelah menjalani diet ketogenik selama 6 bulan. Wow, menarik banget ya. Aku yakin selama ini psikiater kalian jarang memberikan edukasi tentang makanan, tapi faktanya memang apa yang kalian makan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan kesehatan mental kalian nih teman-teman. Nah, selama ini yang aku dengar, diet ketogenik adalah diet yang mengkonsumsi protein dan lemak saja, ya kan? Tapi nggak tahu basicnya apa nih diet keto. Ternyata diet keto nggak sekedar makan protein dan lemak, tapi harus memilih protein dan lemak yang benar, baik dan sehat, agar bisa mendukung kondisi kesehatan mental kalian. Jadi nggak sekedar makan lemak aja, harus dipilih lemak yang baik, yang benar-benar sehat sehingga bisa meningkatkan kesehatan mental kalian. Kalau kalian penasaran sama diet keto yang aku jalani untuk meningkatkan kesehatan mentalku, kalian bisa ketik di kolom komentar. Nanti aku akan bikin edisi khusus ya. Aku mau sharing sedikit tentang makanan yang bisa memperburuk keparahan bipolar dan skizofrenia. Khusus bagi kalian yang emang kepengen menjaga kesehatan mental secara alami. Ya, yang pertama makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan. Gula dan karbohidrat seperti roti putih, nasi putih, kue kering, ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat cepat, diikuti dengan penurunan yang tajam. Fluktuasi ini dapat meningkatkan perburukan gangguan suasana hati dan meningkatkan kecemasan pada pasien bipolar dan skizofrenia. Jadi sebuah studi tahun 2021 yang dilakukan pada 120 pasien bipolar menemukan bahwa mereka yang memiliki kadar gula darah tinggi mengalami gejala depresi yang lebih berat dibandingkan kadar gula darah yang normal. Bahkan tahun 2004 juga menemukan bahwa konsumsi gula tinggi berkolerasi dengan peningkatan resiko depresi dan skizofrenia. Yang kedua, makanan mengandung gluten. Ya, gluten dapat meningkatkan peradangan dan memperburuk fungsi otak bagi penderita gangguan mental. Gluten bisa kalian dapatkan dari tepung gandum, tepung terigu nih teman-teman. Studi tahun 2009 menemukan bahwa menghilangkan gluten dalam diet pasien skizofrenia menyebabkan perbaikan gejala hingga 40% setelah 6 bulan menghindari gluten. Studi lain tahun 2019 menemukan bahwa 30% pasien skizofrenia punya respon imun abnormal terhadap gluten yang menunjukkan adanya inflamasi otak yang terkait dengan gluten. Yang ketiga adalah makanan cepat saji dan makanan olahan. Makanan cepat saji ini kaya akan lemak trans, gula tambahan, dan pengawet yang dapat menyebabkan peradangan kronis serta mempengaruhi fungsi otak kita. Sebuah studi
yang diterbitkan Journal of Nutritional Neuroscience menemukan bahwa konsumsi makanan cepat saji secara teratur meningkatkan resiko depresi dan kecemasan sebesar 50%. Studi lain tahun 2010 menunjukkan bahwa pola makan tinggi makanan olahan dapat meningkatkan resiko gangguan mental sebesar 60%. Kalau kalian stres dan depresi, tolong jangan malah makan junk food karena itu malah bisa memperparah kondisi gangguan mental kalian. Yang keempat, minuman berkafein dan beralkohol. Kafein dalam kopi, teh, dan minuman energi dapat meningkatkan kecemasan, mengganggu pola tidur, dan memicu episode mania terutama pada penderita bipolar. Studi tahun 2014 menemukan bahwa konsumsi kafein berlebihan berhubungan dengan peningkatan resiko mania yang lebih tinggi pada pasien bipolar. Alkohol juga ditemukan memperburuk gejala skizofrenia karena dapat mengganggu keseimbangan neurotransmitter di otak kita. Yang kelima, kabar buruk banget, yaitu makanan tinggi MSG atau monosodium glutamat. Ya, MSG ini sering ditemukan dalam makanan instan, camilan, micin-micinan gitu ya. Ini ternyata dapat merangsang reseptor glutamat di otak yang berlebihan jika dikonsumsi berlebihan yang dapat memperburuk gejala psikotik kita. Sebuah penelitian tahun 2007 menemukan bahwa MSG dapat menyebabkan peningkatan neuroinflamasi yang berhubungan dengan gejala skizofrenia dan bipolar. Pasien skizofrenia yang menghindari MSG memiliki perbaikan gejala hingga 35% dalam 3 bulan nih teman. Jadi kesimpulannya, pola makan terbukti memainkan peran penting dalam pemulihan gangguan jiwa kalian, terutama skizofrenia dan bipolar. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami gangguan kejiwaan dan ingin tahu gimana caranya melepas obat-obatan biar bisa sehat mental tanpa obat psikiater, ingin mencoba menyehatkan jiwa secara alami, aku sarankan untuk mulai merubah pola makannya, konsultasi ke ahli gizi, sehingga bisa mendapatkan kesehatan mental yang optimal ya teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.